Selamat datang di channel Pacemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan kami di Pacemaker ID. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, yuk kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi teman-teman dan untuk kami sendiri. Jadi kali ini kami akan melanjutkan materi neuroinfeksi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi yang juga sangat sering diangkat pada materi UKM PPD, yaitu mengenai meningitis dan ensefalitis. Jadi di sini kita akan membahas mengenai meningitis serta ensefalitis dan kita akan mencoba membedakan antara kedua penyakit ini. Kita mulai dari meningitis terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas mulai dari klasifikasi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis serta tata laksana. Yang pertama kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi apa sih itu meningitis? Jadi meningitis didefinisikan sebagai inflamasi pada menings, yaitu selaput yang membungkus otak dan medula spinalis. Dimana kita ketahui sendiri, menings terdiri atas 3 lapis, yaitu dari luar ke dalam, yaitu mulai dari dura mater, arachnoid, serta pia mater. Jadi ketika ada inflamasi pada ketiga struktur tersebut dari menings, maka kita sebutlah itu sebagai meningitis. Nah, tapi pada beberapa referensi dikatakan bahwa sebenarnya yang menjadi pusat inflamasi dari menings itu adalah pada bagian cerebrospinal fluidnya atau cairan cerebrospinalnya. Nah, kita lanjut ke klasifikasi. Kita mengklasifikasikan meningitis itu bisa menjadi 2 berdasarkan presentasi klinisnya serta etiologinya. Presentasi klinis kita bagi atas 3, yaitu akut, subakut, serta kronik. Nah, kapan sih kita sebut akut? Jika presentasi klinis itu kurang dari 5 hari, kalau subakut 6-30 hari, sedangkan kronik lebih dari 30 hari. Sedangkan untuk etiologi, itu bisa kita bagi menjadi bakterial, virus, jamur, dan penyebab lainnya. Nah, di sini juga ada istilah yang kita sebut sebagai meningitis asepsis, yaitu ketika penyebab dari meningitis ini bukanlah dari penyebab bakteri. Jadi apakah itu virus, jamur, ataupun penyebab lainnya, inilah kita sebut sebagai meningitis asepsis. Nah, selanjutnya kita masuk ke etiologi. Jadi ini merupakan etiologi meningitis khususnya dari bakteri. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada banyak sekali bakteri yang dapat menyebabkan meningitis. Jadi sebenarnya untuk gold standar untuk mengetahui dari etiologi bakteri ini itu bisa berdasarkan kultur ataupun pemeriksaan penunjang yang lain. Tapi untuk bisa mengetahui secara dini atau mungkin kita bisa menduga kira-kira penyakit apa sih atau bakteri apa yang menyebabkannya, kita bisa melakukan anamnesis terlebih dahulu. Nah, kita juga harus pertama mengetahui untuk usia pasien. Jadi ada bakteri tertentu yang lebih utama pada pasien-pasien dengan usia tertentu. Misal pada grup beta streptococcus ternyata lebih utama misalnya pada anak-anak. Ataupun misalnya pada yang dewasa itu misalnya streptococcus pneumoniae. Nah, selanjutnya juga penting untuk kita mengetahui faktor resiko. Nah, karena faktor resiko juga ternyata memiliki petunjuk untuk kita bisa mengetahui apa sih etiologinya berdasarkan presentasi klinisnya. Misalnya untuk anak-anak ataupun dewasa muda di mana terjadi kontak dari yang sangat erat, misalnya household context, misalnya pada kasus-kasus di asrama dan lain sebagainya, ternyata itu bisa menjadi petunjuk untuk penyebabnya adalah bakteri Neisseria meningitidis. Seperti itu. Jadi teman-teman memang perlu mengetahui faktor resiko sehingga kita bisa menduga kira-kira bakteri apa sih yang menyebabkan meningitis pada pasien. Selanjutnya kita juga bisa mencari informasi yang lebih lanjut. Misalnya
apakah pasien pernah sebelumnya mengonsumsi makanan-makanan yang terbuat dari susu. Karena teman-teman bisa lihat di sini, untuk bakteri Listeria monocytogenes itu dapat menyebabkan meningitis setelah pasien mengonsumsi makanan-makanan yang terbuat dari susu. Jadi memang perlu kita mengetahui untuk faktor-faktor risiko ataupun hal-hal lain yang dapat menunjang diagnosis meningitis ini, serta kira-kira bakteri apa sih yang bisa menyebabkan meningitis pada pasien. Nah, di sini juga penting seperti yang slide sebelumnya. Di sini ada berdasarkan usia, kira-kira bakteri apa sih yang paling banyak menyebabkan meningitis. Misalnya pada neonatus paling sering gram negatif basil seperti Escherichia coli ataupun Klebsiella pneumoniae. Bisa juga Streptococcus seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya. Untuk anak-anak sering Haemophilus influenza, bisa juga Neisseria meningitidis. Pada dewasa paling sering Streptococcus pneumoniae. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk sumber infeksi. Umumnya meningitis itu merupakan manifestasi lanjutan dari suatu infeksi yang telah terjadi sebelumnya. Misal, ada infeksi dari telinga, apakah otitis media misalnya, ataukah ada mastoiditis sebelumnya, apakah ada sinusitis sebelumnya, ataukah pneumonia sebelumnya, atau bahkan pasien pernah mengalami kecelakaan, ataukah pernah mengalami fraktur basis krani misalnya. Jadi hal-hal ini juga yang penting kita tanyakan pada pasien, apakah pernah mengalami riwayat infeksi sebelumnya yang dapat menyebabkan suatu komplikasi meningitis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke patofisiologi dari meningitis. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, awalnya akan terjadi suatu kolonisasi mukosa awal, maksudnya ada infeksi di tempat yang lain, di mana infeksi pada tempat lain ini akan menyebabkan bakteri juga akan menyebar secara hematogen. Bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan meningitis umumnya memiliki kapsul. Nah, teman-teman juga sudah tahu bahwa kapsul merupakan suatu organel dari bakteri yang memberikan keuntungan dalam penyebaran. Kenapa? Karena kapsul akan melindungi bakteri dari sistem imun host atau sistem imun yang ada pada pasien, sehingga akan memudahkan untuk penyebaran secara hematogen. Nah, selanjutnya bakteri akan masuk ke dalam cairan cerebrospinal dan akan bermultiplikasi di sana. Lalu selanjutnya akan timbul inflamasi pada CSS akibat interaksi komponen bakteri dengan sel imun dari pasien. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya pelepasan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF-alfa. Apa akibatnya? Di sini ada beberapa manifestasi klinis yang muncul akibat peningkatan sitokin proinflamasi. Nah, yang pertama kaku kuduk. Nah, jadi kaku kuduk terjadi untuk mengurangi nyeri akibat inflamasi menings. Kita ketahui sendiri bahwa menings meliputi sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Di antara otak dan medula spinalis itu ada bagian yang mobile, yaitu bagian leher yang bukannya. Nah, jadi ketika misalnya leher terus bergerak, hal ini akan menimbulkan suatu mobilitas yang dapat meningkatkan terjadinya inflamasi, dan itu akan mengakibatkan nyeri, sehingga respon tubuh kita akan mengurangi mobilitas tersebut sehingga terjadilah kaku pada leher. Yang kedua adalah ketika terjadi peningkatan sitokin proinflamasi, khususnya di sini interleukin 1 yang kita ketahui merupakan suatu pirogen, sehingga akan menyebabkan terjadinya mekanisme demam. Lalu selanjutnya untuk yang lainnya, yaitu manifestasi umumnya adalah mual dan muntah. Nah, ketika terjadi peningkatan sitokin proinflamasi di daerah CSS ini akan menyebabkan terjadinya suatu peradangan dan menimbulkanlah edema otak dan disfungsi selular, endotel dan sel glia. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi peningkatan tekanan intrakranial, yang kedua adalah penurunan aliran darah ke otak, serta terjadilah vasospasme. Nah,
Ketiga hal ini menyebabkanlah manifestasi nyeri kepala, penurunan status mental, serta dapat menimbulkan kejang pada pasien. Kita lanjut mengenai manifestasi klinis dari meningitis. Jadi ternyata meningitis memiliki trias, yaitu triasnya adalah demam, sakit kepala, kaku leher, atau nuchal rigidity. Jadi ketika pasien memiliki suatu gejala dengan demam, sakit kepala, serta kaku leher, kita dapat mempertimbangkan diagnosis meningitis pada pasien. Tapi ada juga beberapa gejala yang lain seperti anoreksia, mual muntah, fotofobia, kejang, ataupun ruam. Hal ini juga penting kita ketahui. Nah, sekarang untuk diagnosis, bagaimana caranya kita mendiagnosis meningitis? Jadi, penting teman-teman ketahui untuk tetap berpatokan terhadap 3 pilar diagnosis, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis, kita harus mengetahui riwayat penyakit infeksi sebelumnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa apakah pernah ada riwayat otitis media, apakah ada riwayat pneumonia, ataupun misalnya sinusitis dan lain sebagainya. Nah, di mana hal tersebut dapat menimbulkan komplikasi meningitis. Sedangkan yang kedua, ternyata kita juga bisa mengetahui faktor risikonya berdasarkan riwayat imunisasi. Teman-teman ketahui sendiri ada vaksin yang kita sebut sebagai vaksinasi untuk HIV, Haemophilus influenza tipe B, di mana ternyata Haemophilus influenza merupakan salah satu etiologi utama terhadap kejadian meningitis pada anak. Jadi perlu juga kita tanyakan. Untuk pemeriksaan fisik, ya jelas juga teman-teman harus memeriksa tanda-tanda vital, apakah ada demam, apakah ada takipnu, apakah ada takikardi, apakah ada hipotensi yang dapat memberikan kita suatu gambaran perburukan dari meningitis. Nah, selanjutnya untuk kesadaran kita bisa cek GCS-nya, di mana pada pasien meningitis sebenarnya tidak seperti ensefalitis, GCS biasanya bagus walaupun pada beberapa kasus juga ada penurunan dari kesadaran dari GCS-nya. Yang kedua, tetap karena ini adalah penyakit-penyakit neurologis, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik neurologis secara komprehensif. Di sini yang saya tekankan yaitu mengenai pemeriksaan rangsang Meininx. Nah, pemeriksaan rangsang Meininx ini merupakan suatu pemeriksaan yang dapat membantu kita untuk menegakkan diagnosis dari meningitis. Nah, di sini ada pemeriksaan Kernicks-Sain serta Brusinski. Brusinski pun pada beberapa referensi dibagi atas beberapa Brusinski 1, 2, 3, dan 4. Cuma di sini saya akan menjelaskan Kernicks-Sain serta Brusinski 1 saja. Nah, bagaimana cara kita melakukan prosedur Kernicks-Sain? Jadi pasien dalam kondisi atau posisi supine, lalu kita lakukan fleksi dari pahanya, lalu kita lakukanlah ekstensi dari kneenya, dari lututnya. Jika ekstensi tidak bisa dilakukan secara full, pasien mengalami nyeri atau sakit, nah maka ini kita sebut sebagai Kernicks-Sain positif. Yang kedua, untuk Brusinski 1. Untuk Brusinski 1, pasien dalam kondisi supine, lalu dokter pemeriksa melakukan fleksi dari leher pasien sampai menyentuh dada, di mana ketika diikuti dengan adanya fleksi dari paha, maka inilah kita sebut sebagai Brusinski 1 positif. Nah, ketika terjadi Kernicks-Sain ataupun Brusinski-Sain positif, itu dapat menunjang diagnosis dari meningitis. Tapi pada beberapa referensi dikatakan bahwa tidak semuanya meningitis memiliki manifestasi Kernicks-Sain ataupun Brusinski-Sain positif. Jadi jangan sampai ada Kernicks-Sain yang negatif ataupun Brusinski-Sain negatif itu membuat teman-teman mengeksklud diagnosis dari meningitis. Jadi belum tentu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan yang lain. Nah, sekarang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan untuk pasien-pasien meningitis, curiga meningitis, bisa pertama darah rutin yang bisa kita dapatkan leukositosis.
Yang kedua adalah analisa CSF. Jadi analisa CSF ini merupakan suatu prosedur juga, apalagi untuk soal-soal UKM PPD sering juga dilampirkan hasil analisa CSF-nya. Jadi kita ketahui sendiri CSF itu diambil spesimennya dari prosedur lumbal fungsi. Jadi CSF yang sudah diambil dari lumbal fungsi ini itu kita lakukanlah pemeriksaan penunjang, bisa pewarnaan gram, bisa lakukan kultur serta analisa CSF-nya. Nah, untuk analisa CSF bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk kita membedakan kira-kira untuk penyebab atau etiologi dari meningitis ini apakah bakteri pyogenik, meningitis viral, tuberkulosis ataupun jamur. Jika misalnya teman-teman mendapatkan hasil analisa CSF itu tampakannya kuning, lalu leukosit meningkat banyak, lebih dari 3 sel per milimeter kubik, lalu dominansi leukosit adalah polimorfonuklear sel seperti neutrofil. Nah, lalu terjadi peningkatan protein-protein inflamasi akut serta terjadi penurunan glukosa. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri untuk bakteri itu mengonsumsi glukosa untuk metabolismenya, sehingga terjadilah penurunan glukosa. Sedangkan untuk viral yang berbeda di sini adalah leukosit meningkat tapi tidak semasif dari bakteri pyogenik, serta dominansi leukosit adalah limfosit. Glukosa bisa normal ataupun bisa turun. Sedangkan untuk meningitis tuberkulosa bisa kita dapatkan di sini juga untuk dominansi leukosit adalah limfosit, di mana glukosa juga menurun. Nah, tapi tampakannya adalah kekuningan dan kental, berbeda dengan meningitis viral. Karena kita ketahui sendiri juga bahwa tuberkulosis merupakan suatu infeksi dengan inflamasi kronik, sehingga limfositlah yang memiliki dominansi. Nah, meningitis jamur juga mirip di sini, tapi yang berbedanya adalah untuk tekanannya itu umumnya lebih meningkat pada meningitis jamur. Kita lanjut dengan tata laksana dari meningitis. Jadi tata laksananya dapat berupa simptomatik serta definitifnya, yaitu antibiotik. Nah, simptomatiknya jika pasien demam kita berikanlah antipiretik. Lalu jika kejang kita bisa berikan antikonvulsan. Nah, sedangkan antibiotik yang kita berikan pada pasien-pasien dengan meningitis itu adalah antibiotik yang diberikan secara empiris. Maksudnya apa? Empiris itu berdasarkan dari pengalaman dari dokter. Kenapa? Karena untuk antibiotik itu untuk definitifnya pemberiannya adalah dengan hasil sensitivitas antibiotik yang didapatkan dari pemeriksaan penunjang. Tapi hal itu lama untuk kita menunggu hasilnya. Sehingga untuk kita dapat memberikan tata laksana yang cepat, maka kita berikanlah suatu antibiotik empiris. Nah, antibiotik empiris itu kita bisa berdasarkan dari usianya. Apakah pasiennya masih muda, apakah pasiennya umurnya lebih dari 4 sampai 6 minggu sampai usia 50 tahun, lebih dari 50 tahun, ataupun apakah pasien ternyata imunokompromis, di mana untuk first line empirik antibiotiknya itu mulai dari cefotaxime, ceftriaxone, vancomycin, serta ampicillin. Nah, jika misalnya memang ada riwayat alergi penisilin, bisa kita berikan antibiotik alternatif. Sedangkan untuk dosisnya teman-teman bisa lihat di sini. Ceftriaxone itu bisa diberikan 2 kali, 1 sampai 2 kali, di mana 2 gram per 12 jam. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk meningitis juga perlu diberikan suatu steroid. Nah, kenapa sih kita harus memberikan steroid pada meningitis? Jadi, ketika kita melakukan pemberian antibiotik pada pasien meningitis, hal ini akan menyebabkan lisis dari bakteri meningitisnya, penyebab meningitisnya. Nah, akan terjadi suatu pelepasan komponen bakteri antigennya dari lisisnya ini seperti LPS lipopolisakarida
yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan respon inflamasi yang akan menyebabkan perburukan dari pasien itu sendiri, sehingga akan meningkatkan tekanan intrakranialnya. Nah, sehingga kita harus melakukan pencegahan untuk mengurangi inflamasi yang mungkin terjadi akibat pemberian antibiotik. Nah, jadi kita berikanlah steroid, dalam hal ini dexamethasone 0,15 mg per kilogram berat badan, maksimal 10 mg 4 kali sehari selama 4-6 minggu. Steroid diminum sebelum atau bersamaan dengan pemberian antibiotik. Nah, itu penjelasan dari meningitis. Selanjutnya untuk ensefalitis. Nah, apa sih itu ensefalitis? Jadi, ensefalitis didefinisikan sebagai inflamasi pada parenkim otak yang menyebabkan terjadinya disfungsi neurologi. Jadi berbeda dengan meningitis di mana terjadi inflamasi pada menings, sedangkan untuk ensefalitis terjadi suatu inflamasi pada daerah parenkim otak yang sifatnya difus. Etiologinya apa? Etiologinya dapat virus, bakteri, parasit, ataupun autoimun. Virus misalnya arbovirus, West Nile virus, equine encephalitis virus, St. Louis encephalitis virus. Nah, paling sering juga adalah herpes. Herpes misalnya herpes simplex virus 1 ataupun cytomegalovirus. Dan ini juga yang sering di Indonesia, yaitu dari virus rabies. Kalau bakteri, bisa Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma pneumoniae, ataupun yang lainnya. Selanjutnya untuk parasit. Parasit contohnya paling sering adalah Entamuba histolytica ataupun Naegleria fowleri ataupun bisa Toxoplasma gondii. Autoimun misalnya penyebabnya adalah anti-NMDAR, N-methyl D-aspartate receptor encephalitis. Jadi ini beberapa penyebab dari encephalitis. Jadi patogenesisnya. Nah, sebenarnya untuk penyebab paling banyak dari encephalitis adalah virus. Jadi ketika misalnya organisme telah masuk ke tubuh manusia, akan masuk ke SSP melalui jalur hematogen ataupun melalui jalur syaraf. Jadi tergantung. Jadi setelah melewati BBB, virus dapat menginvasi sel otak, di mana terjadilah kerusakan fungsi sel otak, kongesti perivaskular, perdarahan, serta respon inflamasi yang bersifat difus, sehingga terjadilah suatu manifestasi kerusakan neurologis. Manifestasi klinisnya. Nah, jadi encephalitis juga memiliki trias, yaitu demam, sakit kepala, serta ini yang penting, perubahan status mental secara tiba-tiba. Jadi ketika misalnya ada pasien demam dengan sakit kepala dan tiba-tiba dilaporkan bahwa terjadi perubahan status mental pada pasien, tiba-tiba tidak bisa diajak ngomong, misalnya, lalu tiba-tiba hiperaktif misalnya. Nah, inilah yang dapat mendukung terjadi diagnosis dari encephalitis. Lalu yang lainnya terjadi defisit neurologis vokal, dapat ruam, mual dan muntah, serta kejang. Lalu kita lanjut ke tata laksana dari encephalitis. Dari diagnosisnya, mohon maaf. Jadi, kriteria diagnosis dari encephalitis yang diadaptasi dari International Encephalitis Consortium yang dari Van Kattesan et al. Bahwa ada dua kriteria, yaitu kriteria mayor serta kriteria minor. Nah, di mana kriteria mayornya harus terpenuhi, teman-teman, bahwa pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan perubahan status mental, yaitu penurunan atau perubahan status kesadaran, letargi ataupun perubahan sikap yang dialami lebih sama dengan 24 jam tanpa adanya penyebab lain yang teridentifikasi. Serta harus terpenuhi nih untuk kriteria minor. Untuk kriteria minornya, untuk probable atau confirmnya itu adalah lebih sama dengan 3, sedangkan kalau 2 itu untuk possible. Nah, jika ada kriteria demam dalam 72 jam sebelum atau sesudah munculnya gejala utama, yaitu demamnya adalah lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Lalu adanya kejang umum atau vokal yang tidak disebabkan oleh penyakit kejang yang telah dialami sebelumnya. Misalnya ternyata memang pasien
memiliki riwayat epilepsi misalnya. Yang ketiga, munculnya gejala defisit neurologis vokal. Yang keempat, abnormalitas parenkim otak pada pencitraan yang mengarah ke ensefalitis yang bersifat baru atau akut. Jadi misalnya pemeriksaan CT scan ataupun misalnya MRI, didapatkan diagnosis dari radiologi ada ensefalitis. Jadi itu menunjang untuk kriteria ini. Terakhir yaitu adanya abnormalitas dari EEG yang konsisten dengan ensefalitis dan tidak disebabkan oleh penyebab yang lain. Sedangkan untuk tata laksana, nah di sini kalau misalnya ensefalitis karena memang bersifat suatu kegawat daruratan, jadi kita harus clinical survey dulu, primary survey, ABC, airway breathing circulation, serta kita memberikan glukosa untuk mempertimbangkan juga pasien masuk di ruangan ICU. Lalu kita inisiasi untuk evaluasi diagnostiknya. Jadi kalau misalnya kita memang menduga ini ensefalitis, kita dapat memberikan profilaksis asiklovir. Kenapa asiklovir? Karena umumnya untuk ensefalitis itu paling sering akibat virus herpes dari golongan herpes. Jadi kita memberikanlah suatu profilaksis yaitu berupa asiklovir yang dapat diberikan antibiotik. Kalau misalnya memang confirm HSV ataupun varicella zoster, itu kita continue asiklovirnya. Sedangkan untuk jika misalnya didapatkan yang lainnya, misalnya bakteri, kita memberikanlah antimikroba yang sesuai. Sedangkan jika misalnya autoimun, kita berikanlah imunosupresan, dan jika tidak diketahui, kita evaluasi lagi, kita gali lagi informasi, serta kita bisa memberikan suatu imunosupresan secara empiris. Nah, seperti itu. Sedangkan yang lainnya ini untuk protokol-protokol munculnya untuk kegawat daruratan di ICU, seperti itu. Jadi ini yang sifatnya simptomatik untuk kegawat daruratannya. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya. Sebagai penutup untuk meningitis ensefalitis, yaitu untuk meningitis itu bisa kita dapatkan adanya kaku kuduk, yang sedangkan untuk ensefalitis yang teman-teman perlu ketahui adalah terjadinya perubahan status mental secara tiba-tiba. Nah, inilah yang merupakan suatu perbedaan mendasar dari meningitis serta ensefalitis. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika teman-teman punya saran serta kritik, silahkan teman-teman menuliskannya di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih.